selamat datang di kelas manajemen pemasaran untuk materi digital marketing. Topik kali ini kita akan berkenalan lebih dalam dengan SEO. Search engine adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu ingin membeli sepasang sepatu olahraga misalnya, lalu kamu membutuhkan legging olahraga yang matching dengan sepatu kamu, atau bahkan kamu bingung mau ikutan kelas yoga di mana ya? Just Google it. Kini, informasi online dari seluruh dunia ada di ujung jari kita. Kita mempercayai mesin pencari untuk memberikan informasi yang relevan. Saat kamu menggunakan Google, pernah nggak kamu membuka hasil-hasil telusuran di halaman 3 atau lebih? Mungkin pernah ya, tapi tentunya tidak sesering seperti kamu membuka hasil yang ditampilkan di halaman pertama. Seringkali berada di peringkat teratas tentunya memberikan keuntungan bagi sebuah bisnis. Semakin atas posisinya, semakin kita mempercayai hasil tersebut. Nah, sekarang kalau kalian punya website atau bisnis secara online, tentu kamu ingin konten kamu muncul di halaman depan pada search engine kan? Untuk itulah kamu membutuhkan SEO. Jadi, tujuan dari SEO adalah materi kamu dilihat oleh orang yang tepat pada waktu yang tepat. Mungkin secara singkat, SEO itu mudah dipahami. Namun, bagaimana ya dengan prakteknya? Gimana sih cara kerjanya SEO? Langkah optimasi konten agar berada di halaman pertama pada search engine untuk kata kunci tertentu yang sudah ditargetkan, itulah yang disebut dengan SEO. SEO adalah Search Engine Optimization, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan optimasi mesin pencari. Ini merupakan teknik untuk mendapatkan pengunjung secara organik melalui mesin pencari dengan memperhatikan teknis-teknis yang disarankan oleh mesin pencari tersebut. Saat ini, algoritma Google selalu dijadikan rujukan untuk optimasi SEO. Algoritma Google adalah sistem ranking yang dibuat oleh Google. Sistem ini dibuat untuk menampilkan hasil pencarian yang paling relevan dengan kata kunci yang diketikkan oleh pengguna. Jenis traffic yang datang dari SEO bersifat organik dan gratis. Kebalikannya dari traffic berbayar yang biasanya didatangkan dari iklan. Dikatakan organik karena SEO akan selalu berjalan seiring dengan waktu untuk jangka yang panjang. Untuk itu, SEO seringkali disebut sebagai investasi jangka panjang. Selama konten kamu masih ada, dengan sendirinya traffic akan tetap ada atau bahkan malah berkembang saat dioptimalkan dengan baik. Sedangkan untuk traffic berbayar, saat iklan tersebut dihentikan, maka tidak lagi mendatangkan pengunjung. Nah, bagaimana ya cara mengoptimalkan SEO? Oke, yang pertama adalah riset keyword. Riset keyword dilakukan untuk memvalidasi apakah keyword tersebut mempunyai demand pencarian yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar konten yang kalian buat akan dicari dan ditemukan oleh orang. Yang kedua, kamu membuat artikel berkualitas dengan memperhatikan seluruh kaidah SEO. Nah, artikel atau konten yang kamu buat ini harus mengandung keyword-keyword yang sudah kalian riset. Lalu, setup permalinks, judul, meta tag, dan kategori yang relevan dengan keyword. Contohnya kita lihat 2 permalink di sini. Tentunya kalian bisa menebak ya, link mana yang lebih relevan dan search engine friendly. Lalu, kalian harus mengoptimalkan kecepatan website kalian. Loading website yang lambat akan memberi pengalaman buruk bagi pengunjung website kamu. Idealnya, loading dari website itu harus kurang dari 3 detik karena menurut data dari Google, 50% pengunjung akan meninggalkan web apabila harus menunggu lebih dari 3 detik untuk membuka halaman tersebut. Nah, dalam kaidah algoritma Google, kecepatan website menjadi faktor penilaian SEO.
Begitu juga dengan kecepatan loading website pada perangkat mobile. Untuk itu, kamu harus memastikan website kamu juga mobile responsif. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pengguna yang mengakses internet melalui smartphone. Menampilkan gambar dan deskripsi yang relevan juga merupakan salah satu cara mengoptimalkan SEO. Jangan lupa untuk menambahkan tag yang sesuai dengan isinya ya. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar dari SEO adalah tentang kata kunci. Ketika kamu sudah memiliki kata kunci yang relevan, maka kamu sudah menyelesaikan sebagian besar dari SEO. Coba kamu bandingkan, seberapa sering kamu mengunjungi website secara langsung? Lebih sering mana dengan kamu mengunjungi website setelah mendapati informasi seputar website tersebut dari mesin pencari? Menurut data yang diterbitkan oleh Google, 70% lalu lintas dunia maya datang dari mesin pencari. Website yang menempati ranking pertama hingga ketiga mendapatkan total klik kumulatif sebesar lebih dari 50%. Untuk ranking pertama sendiri menerima lebih dari 20%-nya. Hal ini membuktikan seberapa pentingnya SEO untuk website kamu. SEO adalah bagian dari inbound marketing yang merupakan teknik marketing modern di era digital. Pemasaran inbound termasuk SEO adalah cara marketing yang memakan biaya terkecil dibandingkan dengan teknik pemasaran tradisional. Setelah kita membedah pengertian SEO tadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan utama dari SEO adalah untuk meningkatkan traffic. Tentunya kita menginginkan sebanyak-banyaknya pengunjung mendatangi website kita. Dengan teknik SEO yang baik, selanjutnya kita bisa meningkatkan kualitas traffic kunjungan. Pengunjung yang datang adalah pengunjung yang ditargetkan sesuai dengan kata kunci yang telah kamu pilih. Maka pengunjung yang datang memang membutuhkan dan sedang mencari apa yang kamu tawarkan. Sekali lagi, untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan tersebut, maka kamu harus melakukan langkah-langkah yang sudah dijabarkan tadi untuk mengoptimalkan SEO. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah itu, berarti kamu juga akan mendapatkan keuntungan lainnya, seperti peningkatan brand awareness, meningkatkan kredibilitas brand, menciptakan user experience yang baik, dan bahkan membuat website semakin up-to-date. Oke, sekian penjelasan mengenai SEO. Kita akan membahas aspek-aspek SEO lebih lengkap di pertemuan selanjutnya.